Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat di depan muka kita, ya, kita bisa melihat Bitcoin dominance yang lanjut lagi turun. Dan kemarin sesuai dengan pembahasan di DCWT kita juga ya, kita dapat monster candle di sini ya, dia drop sebesar 2,43% kemarin. Nah, tentunya apa efeknya ke market? Ya, lihat sendiri ya. BTC-nya aja rally 4,7, ya lihat alts-nya. Ethereum ngepump 11%. Solana 12, nyaris 13 ya, XRP nyaris 12%. Cardano nggak main-main, ngepump sebesar 22% ya. Lu lihat sendiri di sini chartnya ya. Nah, jadi ini kalau lu ngikutin minimal ya dari kemarin-kemarin, apalagi kalau dari tanggal 8 nih, gue udah bahas dari tanggal 8 Desember waktu dia baru-baru drop di daerah sini nih ya. Buat lo yang sudah akumulasi dari zaman kita tweet di tanggal 8 Desember ini, pasti udah senyum-senyum begitu ya, udah senyum-senyum. Aduh, asik nih. Profitnya kayaknya ya minimal sih puluhan persen ya. Tinggal berapa gedenya otomatis tergantung portofolio lo masing-masing. Tetapi ini pertanda apa? Ini pertanda bahwa liquidity sudah semakin kembali ke market. Gue udah sering bilang, ya gue udah sering bilang saat Bitcoin dominance mulai drop, ya apalagi signifikan. Kalau bisa tembus EMA 200, ya gue udah bahas dari DCWT tadi pagi dan udah beberapa kali juga. Setiap kali Bitcoin melakukan ini nih ya. Dia daily close di bawah dari EMA 200 dan EMA 20 menjadi resisten. Aduh, ini benar-benar combo maut yang akan membuat altcoins ngepam gila-gilaan ya. Sekali lagi, seperti yang kita bisa lihat pada hari ini ya, nggak berarti Bitcoinnya drop. Bitcoin juga rally. Dia rally 4%. Alts-nya bisa belasan persen sampai puluhan persen. Nah, itu dia yang kita cari ya. Jadi bukannya gue berdebat, oh ini Bitcoin akan minus. Enggak, bukan minus ya. Bitcoin ini tetap bisa rally, tetap bisa pump bahkan. Tetapi gains-nya cenderung lebih besar ya alts gitu ya. Nah, selain dari itu juga ya, dengan liquidity kembali ke market, tentunya ya pre-sale, launchpad itu akan lebih gila secara pumpnya gitu ya. Kayak launchpad di 2022 gitu, lu yang buat lu pernah ngerasain di cycle sebelumnya ya, atau beberapa ya bisa dibilang sih launchpad yang mungkin paling populer cycle kemarin lah ya. Itu ngepump tuh 1000% tuh normal gitu ya, banyak yang 1000%. Nah, berbeda dengan bear market, launchpad ada, presale ada, tapi nggak segede gitu, bisa 200-300% udah bagus. Nah, jadi ya lagi-lagi itu satu peluang. Tetapi gua ingin tekankan dulu bahwa itu tentunya ada risk profile-nya masing-masing. Ada yang misalkan konservatif. Konservatif ya otomatis gua sangat sarankan aja untuk ya udah fokus di BTC, Ethereum, altcoins boleh lah, tapi mungkin 5%, 10% dari porto, sisanya BTC Ethereum. Supaya lebih tenang, gak sport jantung gitu ya. Nggak terlalu volatile. Nah, buat lu yang intermediate, mungkin boleh diperbesar ya. Altcoinsnya bisa 30%, bisa 20% ya. Nah, itu untuk intermediate. Nah, buat lu yang agresif, nah, portofolio untuk ya pre-sale, launchpad, itu juga mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, itu masuknya ke investor yang lebih agresif. High risk, high reward ya. Nah, salah satunya nih sebenarnya kayaknya seingat gue tuh si Sponge ini gue pernah bahas dari dulu. Jadi mungkin ini akan jadi review kedua mungkin ya, atau mungkin sedikit update. Karena ini version 2 ya, seingat gue pernah bahas yang version 1. Nah, untuk yang version 2 ini sama caranya, bentuknya presale juga. Kita bisa tinggal konekkan wallet saja kita di sini ya, seperti biasa konekkan wallet, pilih MetaMask atau apa ya. Udah gitu tinggal lu login saja ya. Gua login dulu deh di sini ya. Buat kasih contoh. Setelah login nanti akan keluar seperti ini ya. Connected, sip, dia sudah connect di sini. Nah, udah gini lu tinggal pilih ya. Lu tinggal pilih mau bayar pakai apa, bisa pakai Ethereum, USDT atau pakai card bahkan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya si Sponge V2 ini adalah bridging dari V1 ke V2, di mana kita bisa stake Sponge kita sekarang dan bisa earn Sponge V2 tokens begitu. Jadi yang V1 udah beres, dan seingat gue yang V1 itu kalau nggak salah sudah rally dengan cukup signifikan ya di Mei tahun lalu seingat gue. Nah, pertama kali itu si Sponge V1 tuh di Mei 2023, itu dia katanya dari 4 ke 8 Mei sempat naik 3.200% ya.
Nah, jujurnya gila juga sih buat zaman-zaman bear market ya, atau ya nggak bear market lah. Awal bull market ini ya lumayan gila juga sih sebenarnya ya. Nah, kemarin si Sponge ini sempat juga kalau nggak salah ada di Gate, di Maxi, Bitget dan lain-lain ya. Nah, jadi yang liquidity-nya cukup besar juga. Nah, si Sponge ini gimana sih cara kerjanya? Ya, jujurnya kalau menurut gua ini simple banget. Ini adalah suatu meme token. Ya, meme token di mana ada stakingnya juga di dalamnya. Ya, ya lagi-lagi untuk meme token sini otomatis ya secara fundamental akan very thin ya. Simple banget pokoknya ya, lucu, orang beli ya kayak inilah. Kayak Dogecoin, kayak Shiba Inu gitu ya. Ada nggak fundamentalnya? Untuk Shiba adalah Doge, sampai sekarang gue masih bingung lah itu sebenarnya si fundamentalnya apa. Tetapi banyaknya ini ngepump karena bukan utility dia, tapi karena memang ya sedang dipom-pom saja begitu ya. Nah, ini beberapa achievement mereka. Yang pertama adalah sampai 100 juta USD market cap-nya ya saat di all time high. Ini gue juga rada kaget ya sehingga itu. 13.000 holders, ada listing di 10 centralized exchange. Artinya apa? Tim mereka sudah punya pengalaman nih. Kemarin sempat berhasil listing ya. Nah, mungkin di version 2-nya akan ya lebih mudah gitu ya. Nah, selanjutnya untuk staking. Stakingnya ini ada apabila kita sudah punya Sponge token dari yang version 1 ya, kita tinggal klik stake now aja gitu ya di staking dashboard. Nah, ini bisa nge-permanently nge-lock up si V1 tokens kita. Nah, tetapi buat lo yang mungkin punya V1 tokens dan lu nggak pengen staking, berpikir ini lebih ke kayak kemarin misalkan udah nge-pump nih, lu nggak sempet TP gitu yang V1. Mungkin ya nanti saat dia sudah listing, saat dia sudah siap version 2-nya ya, setelah ini udah beres si pre-sale-nya lah gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ada stake dan bridge itu sudah mencapai di 3,9 nih. Nah, jadi si launch price-nya si V1 itu di 0,000025. Nah, current price segini, increase price-nya sebesar ini. Nah, jadi ya mungkin bisa mengambil momentum dari pas V2-nya ngepump gitu. Nah, jadi itu ada dua taktik nih sebenarnya. Buat elu yang ngerasa, wah gue yakin nih bakal naik lagi, ya silakan boleh staking ya di sini. Kalau kita lihat APY-nya gede ya 351%. Tetapi kalau gue pribadi, ya kalau gue pribadi melihat ini lebih ke peluang jangka pendek gitu. Seperti yang gue sudah bilang di video-video gue sebelum-sebelumnya ya, suatu possibility atau satu chance untuk kita bisa profit, pre-sale dan kawan-kawan itu kalau secara fundamentalnya light seperti ini ya, pokoknya lebih ke ya meme saja. Kalau gue pribadi akan lebih prefer saat dia sudah di unlock itu langsung bisa kita TP gitu. Nah, kalau buat lo yang masih punya V1, menurut gue lebih baik dipertahankan aja, nggak usah staking, tunggu saat dia sudah ada momentum dari V2 ngepump, nah TP di situ ya. Jadi kalau gue sih kebayangnya ya seperti itu sih taktiknya ya. Untuk nge-buy-nya, kalau buat lo yang belum punya mungkin ya silakan lo bisa buy dan stake sekarang. Tapi ya untuk stake sekali lagi kalau gue pribadi sih lebih prefer nggak pakai strategi staking, karena untuk staking ini lo biasanya akan ada di bonding ya, saat lo udah mau tarik dananya itu udah waktu dia ada listing, momentum buat kita TP-nya malah hilang kadang-kadang. Jadi lagi-lagi lu ngelihatnya seperti apa? Kalau gue pribadi ngelihatnya ini adalah peluang jangka pendek, maka dari itu saat dia sudah listing boom TP gitu. Buat lu yang belum punya tokennya dan memang cocok risk profile-nya, sekali lagi ya cocok risk profile-nya, ya bisa pertimbangkan gitu. Kalau gue pribadi karena ini adalah fundamentalnya ya sangat ringan gitu ya, fundamental meme. Nah, maka dari itu kalau gue pribadi sih ya jangan lebih dari 5%. Kalau bisa sedikit di bawah dari itu ya. Itu pun buat yang agresif ya. Buat yang konservatif dan intermediate mungkin ya bisa dibilang nggak cocok-cocok amat gitu ya. Jadi lu harus tahu sendiri lu tipenya apa nih. Lu tipe konservatif, intermediate atau agresif ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dia sudah pernah di-featured di lumayan banyak nih ya, di Uniswap, di Bitcoin Nest, News BTC dan seterusnya. Nah, jadi selanjutnya kita ke tokenomics. Untuk tokenomics V2 ini kita bisa lihat 43,09% adalah staking rewards, which is good ya. Itu yang besarnya di situ. Walaupun kalau dengan APY sebesar ini, ya bocornya lumayan gede juga sih ya. Setahun bisa sampai 351%. Jadi ini sedikit di tengah-tengah nih kok. Bagus staking rewardsnya gede, tapi jujurnya kegedean dia ngebuka si rewardnya gitu. Ini bisa ngebikin supply ya bukan supply shock ya, kebalikan di supply shock di mana akan banyak supply di market sehingga harga bisa turun ya. Marketing 7,5%. Gede sih jujurnya ya, lumayan gede di sini.
Lalu untuk yang bridge sponge ya, ini 26,93, ada spesifiknya apa, kita nggak tahu nih untuk apa di bridge-nya. Maybe dari V1 ke V2 ya. Game development 4,47, ini P2E rewards 8% dan checks liquidity 10%. Jadi kalau yang kita lihat sekilas sih ya, yang dipegang sama mereka tuh berarti harusnya game development dan marketing ya. Ditambahin ya belasan persen. Oke nggak? Ya well secara tokenomics sih bisa dibilang nggak terlalu aneh sih ya. Dan cukup besar juga dipegang oleh tim dev ya, lebih dari 10%. Tetapi yang gue suka di sini adalah nggak ada tax ya, nggak ada tax, nggak ada nggak ada big marketing budget, nggak ada liquidity yang terlalu besar. 10% jujurnya nggak terlalu gede ya, dan seterusnya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menariknya ya. Oke, stage 1 mereka rencananya kan ada yang version 2 announcement ya, lalu juga akan ada staking, ini udah terjadi, kita bisa buy dan stake ya, ini stage pertama, jadi bisa dibilang ini kayaknya udah semua nih ya, absorb the dam, ini gua nggak ngerti spesifiknya apa. Nah stage 2 kita bisa claim, udah gitu stage ke ini tuh kita bisa listing juga nanti. Nah di listing sini nih, kalau gua pribadi lihat sampai sini aja peluangnya nih, udah listing, dia pom, nah lu TP berkala, lu mesti sisain sedikit, siapa tahu bisa naik lagi, monggo. Tinggal lu sesuaiin sama portfolio sendiri dan risk profile lu masing-masing ya. Nah, terus selanjutnya akan ada game development, ada holders, ada juga checks listings, dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini dia juga sempat diliput oleh Crypto News ya, bukan liput lah, dimasukin ke list ya. Best cryptocurrency to invest di 2024. Kalau kita lihat di sini dia masuk ke nomor 2, tapi ya overall kalau kita lihat di sini banyaknya lebih ke project-project pre-sale ya. Jadi otomatis kita ya we have to take it with grain of salt ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya kalau buat lu yang risk profile-nya cocok, ya ini salah satu lagi peluang untuk kita bisa ya lebih profitable gitu. Tapi sekali lagi ya, otomatis project ini secara risiko lebih besar gitu ya. Dan sekali lagi untuk fundamental ya, gue udah bilang di awal, ini lebih ke memes ya. Jadi memes ini kadang-kadang sulit ditebak ya. Kayak PP gitu ya. Siapa yang mikir PP bisa naik setinggi itu? Karena dia nggak punya fundamental sama sekali. Tapi nggak paham gitu. Nah, jadi ini cocoknya buat orang-orang yang memang agresif, yang memang siap dengan resiko. Dan ya selama lu masih bisa menjaga resikonya gitu ya, nggak kegedean gitu ya. Jadi jangan sampai nih semua porto spot lu masukin ke sini, itu nggak bijak namanya ya. Ya kalau gue pribadi maksimum di 5%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk si Sponge V2. Sekali lagi ya, ini tuh berlaku bukan cuma untuk yang project-project yang pre-sale dan seterusnya ya, tetapi ini juga berlaku untuk semua altcoins. Jadi buat lo yang intermediate, mungkin sampai ke beginner juga, ya tentunya ini juga bisa disesuaikan informasi yang gue sudah bahas tadi di depan. Pertama buat lo yang ingin akumulasi, nah dan mungkin masih bingung gimana cara untuk TA-nya, lo bisa ikutin DCWT, di mana kita akan membahas ke satu altcoins ya dan juga BTC Ethereum sih sebenarnya, kita bagi 2 sesi. Nah, lo bisa ikutin di situ, lo bisa tahu di mana support dan resisten yang pas untuk kita lakukan akumulasi atau kita TP ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.